Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video animasi kami. Kami di sini akan membahas chapter tentang mendesain struktur organisasi desain adaptif. Sebelum memulai, di kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Nurul, Isaya, Suraya, Syifa, dan Salsa. Oke, masuk ke latar belakang. Desain organisasi merupakan salah satu elemen kunci dalam manajemen perusahaan, karena desain organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikoordinasikan, dan dikontrol dalam organisasi. Desain organisasi juga mempengaruhi kinerja, motivasi, komunikasi, inovasi, dan adaptasi organisasi. Desain organisasi harus sesuai dengan strategi, lingkungan, teknologi, dan ukuran organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apa sih desain organisasi itu? Desain organisasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan perusahaan. Tempat anggota organisasi menjalankan strategi tersebut. Hai semuanya, perkenalkan namaku Shiraya Arinda Azhara dengan NPM akhir 013. Jadi di sini Shiraya bakal ngejelasin nih tentang desain organisasi kontemporer. Apa sih desain organisasi kontemporer itu? Desain organisasi kontemporer adalah jenis desain bisnis yang menekankan pada kecepatan, fleksibilitas, dan daya tanggap pelanggan. Hal ini sering terlihat pada organisasi yang beroperasi di industri yang bergerak cepat atau di perusahaan yang terus berinovasi. Selanjutnya ada struktur tim. Apa sih struktur tim itu? Struktur tim adalah suatu model organisasi di mana seluruh perusahaan atau organisasi ini terdiri dari sejumlah kelompok atau tim kerja. Dalam struktur ini, pemberdayaan karyawan menjadi kunci keberhasilan karena tidak ada garis wewenang manajerial yang dominan. Sebaliknya, setiap tim bertanggung jawab atas segala kegiatan kerja dan hasil kinerja dalam bidang mereka masing-masing. Selanjutnya, struktur proyek matriks. Matriks merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. Proyek merupakan struktur di mana pekerja secara kontinu memberikan kontribusi dalam proyek. Jadi, begitu suatu proyek telah selesai, para pekerja ini beralih ke proyek berikutnya. Organisasi tanpa batas. Organisasi tanpa batas merupakan organisasi di mana desainnya tidak didefinisikan atau dibatasi oleh batasan-batasan horizontal, vertikal, dan eksternal yang diterapkan oleh struktur yang ada sebelumnya. Organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar saat adalah organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk senantiasa belajar, beradaptasi, dan berubah. Dalam organisasi ini, para pekerja secara berkelanjutan mendapatkan dan berbagi pengetahuan baru, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan atau dalam pekerjaan mereka. Mengorganisasi untuk berkolaborasi. Inovasi dan kemampuan untuk menghindarkannya ke pasar dengan cepat adalah hal yang sangat penting. Metode pengambilan keputusan tradisional top until down yang mengikuti hierarki komando dan batasan fungsi yang ketat mungkin tidak cocok untuk menciptakan organisasi yang fleksibel. Oleh karena itu, kolaborasi kerja menjadi penting. Kolaborasi internal. Kolaborasi internal adalah kerjasama antara individu atau kelompok yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, ide, dan keahlian untuk meningkatkan produktivitas. Asalkan informasi tetap bersifat rahasia di antara anggota tim kecuali ada persetujuan dari semua anggota untuk berbagi dengan pihak luar. Kolaborasi eksternal. Kolaborasi eksternal bisa diselenggarakan antara individu atau tim kerja di dalam perusahaan dengan berbagai pihak di luar perusahaan. Misalnya yang pertama ada berkolaborasi dengan konsumen dalam pembuatan iklan yang kekinian. Yang kedua, kolaborasi antara perusahaan dengan pelanggan secara online dalam bentuk giveaway, campaign digital, atau kegiatan lain. Yang ketiga, berkolaborasi dengan vendor untuk penyelenggaraan pelatihan, seminar, webinar yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan memperkuat hubungan kerja. Dan yang terakhir, melakukan training inovatif dan berkolaborasi dengan perusahaan lain maupun dengan kompetitor.
Perkenalkan, nama saya Freddy Guntauruk dengan NPM 2311012035. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi ini. Pengaturan kerja yang fleksibel. Dalam kerangka pengaturan kerja yang fleksibel, jenis-jenis pengaturan kerja mencakup telecommuting, penjadwalan waktu yang fleksibel atau flex time, pemberian berbagai jenis tugas, dan lainnya. Seperti pilihan-pilihan struktural lainnya, manajer harus menilai jenis-jenis pengaturan kerja ini dalam konteks pengambilan keputusan, komunikasi, otoritas, dinamika hubungan kerja, pencapaian tujuan tugas, dan aspek lainnya. Telecommuting adalah sebuah pengaturan kerja di mana para karyawan bekerja dari rumah mereka dan mereka terhubung ke kantor masing-masing melalui komputer. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pekerjaan cocok untuk menerapkan strategi tersebut, tapi banyak juga jenis pekerjaan yang cocok dalam strategi ini. Sebagai contoh, kita dapat melihat sendiri, di kala pandemi COVID-19, semua pekerja kantoran bekerja dari rumah. Semua pekerjaan dari kantoran dapat dilakukan dengan online. Kemudian, contoh lainnya seperti digital marketing spesialis, social media manager, web developer, copywriter, content writer, dan masih banyak lagi. Meskipun saat ini telecommuting sudah menjadi semakin populer, namun perlu Anda pahami bahwa flexible work arrangement ini tidak cocok untuk semua jenis pekerjaan. Terdapat beberapa profesi yang membutuhkan keberadaan fisik karyawan ketika bekerja sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara telekomuter. Waktu kerja mingguan yang didapatkan, flex time, dan berbagai pekerjaan. Flexible working time atau flexi time adalah sistem pengaturan kerja yang memberikan karyawan lebih banyak fleksibilitas dalam mengatur jam kerja mereka. Flexi time sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan global yang menghadapi kesulitan dalam mengkoordinasi jam kerja akibat perbedaan zona waktu di berbagai negara. Prinsip utama dari flexi time adalah bahwa karyawan dapat masuk kerja pada jam berapapun, selama pekerjaan diselesaikan dan jumlah jam kerja mencapai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Nah, beberapa contoh pekerjaan yang menerapkan sistem flexible working time adalah guru online, konsultan, desainer grafis, pengiriman paket, serta blogger. Di zaman serba digital ini, makin banyak pekerjaan yang memungkinkan untuk menerapkan flexible working hours. Masuk ke tenaga kerja kontingen. Apa sih tenaga kerja kontingen itu? Tenaga kerja kontingen adalah para pekerja tidak tetap, pekerja lepas, atau pekerja kontrak yang direkrut berdasarkan permintaan terhadap jasa mereka. Mereka kerja sesuai dengan permintaan atau proyek yang ada. Misalnya, seorang desainer grafis yang membuat logo untuk perusahaan A, lalu buat brosur untuk perusahaan B, dan seterusnya. Beberapa merujuk para pekerja ini sebagai tenaga kerja independen karena tidak adanya hubungan dependen di antara para pekerja dan organisasi. Tenaga kerja kontingen memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mereka bisa lebih fleksibel, kreatif, dan mandiri dalam bekerja. Sedangkan kekurangannya adalah mereka tidak punya jaminan penghasilan tetap, perlindungan hukum, atau manfaat sosial dari perusahaan. Selanjutnya masuk ke tantangan-tantangan desain organisasi saat ini. Manajer harus memilih desain organisasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja karyawan sambil memahami tantangan yang terkait. Maksudnya adalah, manajer harus membuat struktur kerja yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan karyawan, tapi juga harus tahu tantangan atau masalah yang mungkin muncul. Misalnya, karyawan bisa jadi kurang termotivasi, sulit berkomunikasi, atau bingung dengan tugasnya. Saat merencanakan atau mengubah struktur organisasi, penting untuk mempertimbangkan dampak budaya. Budaya dengan power distance tinggi cenderung mendukung struktur mekanistik, sementara yang dengan power distance rendah cenderung mendukung fleksibilitas dalam organisasi. Artinya, budaya bisa mempengaruhi bagaimana karyawan bekerja sama, menghormati atasan, atau berinovasi. Budaya dengan power distance tinggi adalah budaya yang menghargai hierarki dan otoritas. Karyawan di budaya ini biasanya lebih patuh dan tidak banyak bertanya. Struktur kerja yang cocok dengan budaya ini adalah struktur mekanistik, yaitu struktur yang kaku, formal, dan terpusat. Contoh negara dengan budaya ini adalah China. Budaya dengan power distance rendah artinya adalah budaya yang menghargai kesetaraan dan partisipasi.
Karyawan di budaya ini biasanya lebih mandiri dan kritis. Struktur kerja yang cocok dengan budaya ini adalah struktur organik, yaitu struktur yang fleksibel, informal, dan terdesentralisasi. Contoh negara dengan budaya power distance rendah ini adalah Amerika Serikat. Jadi, yang dapat kami simpulkan secara keseluruhan, desain organisasi kontemporer harus dapat mengatasi perubahan lingkungan, mendukung kolaborasi dan inovasi, serta mempertimbangkan kebutuhan karyawan. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam desain organisasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, produktif, dan mampu menghadapi perubahan dengan sukses.